Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki, merayakan masa Advent pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, Minggu Advent yang pertama. Secara Magus, saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus, bab 13, ayat 33 sampai 37. Tentu juga bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 63, ayat 16 sampai 17 sampai bab 64 ayat 1, 3 dan 8. Kita mendengarkan Injil Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat memasuki masa Advent, masa khusus, masa istimewa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena Advent memang berasal dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Kita memang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang pertama yang kita rayakan pada Hari Raya Natal, maupun kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu pada akhir zaman. Jadi Advent memiliki dua dimensi, mempersiapkan kelahiran Tuhan, kedatangannya, dan mempersiapkan kedatangannya yang kedua pada akhir zaman. Dan kata kunci untuk menantikan kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangannya, itu adalah berjaga-jaga. Inilah pesan kunci dari masa Advent, saudara-saudari, tidak hanya pada hari Minggu ini, berjaga-jaga. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita persiapkan untuk berjaga-jaga? Kiranya ada 3 hal bagaimana kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, saudara-saudari, adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga relasi dengan Tuhan, itu berjaga-jaga yang pertama. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya, saudari-saudara, Nabi Yesaya mewakili umat Israel berseru-seru kepada Tuhan, "Engkau sendiri Bapa kami, sejak dulu namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak taat dan tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu dan oleh karena suku-suku milik pusakamu." Seruan Yesaya kepada Tuhan mewakili seruan hati umat yang sungguh merindukan Tuhan, yang sungguh merindukan kehadirannya, penyertaannya, yang sungguh merindukan perlindungannya. Mereka takut kehilangan Tuhan. Mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Maka pada jaga-jaga yang pertama ini, menjaga relasi dengan Tuhan, saudara-saudari, itu berarti bahwa kita harus senantiasa mempunyai rasa rindu kepada Tuhan. Rasa rindu kepada Tuhan itu akan terungkap di dalam macam-macam bentuk dan cara. Seruan minta tolong,
senantiasa ingin dekat dengan Dia, menyapa Dia dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka. Nabi Yesaya mengingatkan kita perlunya mengakui Tuhan sebagai Bapa, sebagai Sang Penebus sejak dahulu kala. Maka aspek menjaga relasi dengan Tuhan ini, saudara-saudari, terungkap di dalam seruan pengakuan siapa Tuhan, tapi juga seruan pengakuan akan kelemahan dan dosa-dosa kita terhadap Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, saudari-saudara, aspek berjaga-jaga yang pertama adalah menjaga relasi dengan Tuhan agar kita tetap senantiasa dekat, tetap senantiasa intim dengan Tuhan. Dan kita mesti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sebab hati yang takut akan Tuhan, saudari-saudara, biasanya menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan segala kehendaknya. Maka jaga relasi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, adalah menjaga relasi dengan gereja. Memang gereja juga dalam kaitannya dengan Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa, saudari-saudara, melalui gereja dan di dalam gerejalah Tuhan menganugerahkan segala sesuatu, kekayaan rohani untuk umatnya. Seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bacaan dari 1 Korintus bab 1 ayat 3-9. Paulus meneguhkan jemaat Korintus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kita, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui gereja, saudara-saudari, segala kekayaan rohani disalurkan, dialirkan Tuhan kepada umatnya. Artinya, saudara-saudari, segala sarana, segala bentuk atau cara telah dianugerahkan Tuhan melalui gerejanya, sehingga kita menjadi kaya dalam segala hal, tidak berkekurangan apapun. Maka kita mempunyai, saudara-saudari, kitab suci yang berisi sabda Tuhan. Sakramen-sakramen yang menghadirkan penebusan Tuhan. Apalagi khususnya sakramen Ekaristi, yang mana Tuhan sendiri hadir sebagai santapan rohani untuk kita umatnya. Ada sakramen tobat apabila kita berdosa, jatuh dalam segala macam kelemahan. Ada banyak bacaan-bacaan rohani yang berlimpah, apalagi pada masa media sosial ini. Banyak renungan, khotbah-khotbah yang bisa diakses melalui media sosial. Ada banyak pembimbing rohani yang bersedia di sekitar kita. Entah itu di paroki, di wilayah, di stasi, atau di lingkungan yang mendampingi kita semua, mendampingi umat Allah dalam berkegiatan menggereja dan memasyarakat. Ada berbagai kelompok basis dan aneka ragam kelompok kategorial, ada aneka ragam devosi, siara, novena, dan sebagainya. Semuanya itu menjadi sarana untuk menikmati kekayaan rohani dari Tuhan. Pertanyaannya justru, saudara-saudari, apakah kita senantiasa sadar atau mempunyai kerinduan untuk menikmati berkat-berkat rohani, kekayaan rohani
yang Tuhan salurkan melalui gerejanya, melalui kitab suci, melalui sakramen-sakramen, melalui devosi-devosi. Jaga relasi dengan gereja. Sebab melalui gereja, Tuhan menganugerahkan rahmat dan segala kekayaan rohani kepada umatnya. Dan berjaga-jaga yang ketiga, saudara-saudari, adalah jaga hati. Tuhan Yesus dalam bacaan pertama hari ini, dalam bacaan Injil mengatakan, hati-hatilah, hati-hati. Di situ ada kata hati. Nah, menjaga hati, saudara-saudari, dalam arti bahwa ketika kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, menjaga kesatuan dengan Tuhan, maka kita diberkati secara berlimpah-limpah. Namun kita harus tetap menjaga hati, jangan sampai hati kita lebih condong kepada berkat-berkatnya, dan jangan sampai berkat itu menjadi berhala dalam hidup kita. Biarlah hati kita, saudara-saudari, biarlah dalam hati kita Yesus lalu berada di tempat yang pertama dan utama. Jaga hati. Orang yang menjaga hati akan senantiasa menjadi orang yang sadar siapa dirinya, apa panggilan, tugas, dan perutusannya di tengah dunia. Orang yang menyadari diri, panggilannya, perutusannya di tengah dunia, akan senantiasa menjadi orang yang tidak kedapatan tertidur. Sebab tertidur dalam arti ini, saudara-saudari, ini bukan soal tidur beristirahat siang atau malam, tetapi tertidur dalam arti pasif, tidak sadar, tidak melakukan apapun, tidak menyadari tugas dan tanggung jawab. Karena itulah bacaan Injil mengingatkan kita, saudara-saudari, supaya kita jangan sampai didapati sedang tidur. Imannya tidur, pelayanannya tertidur, kesaksian hidupnya tertidur, apa-apa didapati tertidur. Ini yang perlu kita jaga. Pertama, jaga relasi dengan Tuhan, jaga relasi dengan gereja, dan tetap menjaga hati supaya menjadi hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Hati yang sadar siapa dia. Hati yang sadar akan segala tugas dan tanggung jawab. Sebab menanti itu bukan suatu sikap pasif, tapi justru menjadi suatu sikap aktif. Semoga kita memasuki masa Advent, saudara-saudari, dengan kesadaran untuk selalu berjaga-jaga. Jaga relasi dengan Tuhan, jaga relasi dengan gereja, jaga hati. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh Engkau anugerahkan masa khusus, masa Advent, masa menantikan kedatangan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menjaga relasi dengan-Mu, menjaga relasi dengan gereja, dan menjaga hati, agar kami senantiasa Engkau dapati tidak sedang tertidur, tetapi sedang senantiasa bersiap sedia. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.